Setelah kita melakukan pengirisan antara batang pohon bidara dan cabang pohon apel pusa kita, kemudian kita gabungkan seperti ini. Usahakan untuk penggabungan di sini harus benar-benar pas dari pengirisan yang kita lakukan. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua cara untuk kita melakukan perbanyakan pohon apel pusa. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat pohon apel pusa saya, dimana baru-baru saja ini saya sudah lakukan pemanenan buah dan sekarang ini sudah berbuah lagi. Itu sana banyak buahnya. Jadi salah satu cara nanti kita lakukan perbanyakan dari pohon apel pusa kita, yaitu dengan kita melakukan penyambungan dengan pohon bidara. Namun untuk sistem sambungan yang akan saya perlihatkan kepada para sahabat nantinya, yaitu sistem yang paling mudah kita lakukan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memperlihatkan kepada para sahabat cara paling mudah untuk kita melakukan penyambungan antara pohon apel pusa dengan pohon bidara. Namun sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, kita siapkan silet, dimana untuk silet yang kita gunakan harus benar-benar tajam dan bersih, agar nanti dalam proses kita melakukan penyambungan mudah kita lakukan dan tingkat keberhasilan sambungan kita bisa berhasil dengan baik. Kemudian yang berikutnya kita siapkan pengikat sambungan, dimana untuk pengikat sambungan di sini saya menggunakan plastik pembungkus es lilin. Ini contoh dari plastik pembungkus es lilin, saya iris beberapa bagian seperti ini untuk saya gunakan sebagai pengikat sambungan nantinya. Kemudian yang berikutnya kita siapkan sebatang kayu kecil atau bambu, dimana nantinya dari kayu kecil atau bambu yang akan saya gunakan di sini adalah sebagai tempat dudukan dari bibit yang akan saya lakukan penyambungan. Kemudian yang berikutnya kita siapkan tali rapia, di mana untuk tali nantinya di sini kita gunakan untuk mengikat dari bibit bidara yang akan kita lakukan penyambungan dengan pohon apel pusa. Dan yang terakhir kita siapkan bibit bidara yang akan kita lakukan penyambungan dengan pohon apel pusa nantinya. Untuk perbedaan antara pohon bidara dan pohon apel pusa, sahabat bisa lihat penjelasan saya pada video saya sebelumnya. Baik, itulah tadi beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan kepada para sahabat cara paling mudah untuk kita melakukan penyambungan antara pohon bidara dengan pohon apel pusa. Adapun untuk sistem penyambungan yang akan saya perlihatkan kepada para sahabat nantinya di sini, yaitu dengan metode sambung susu. Ini bisa kita lihat para sahabat contoh dari sambung susu saya yang telah saya lakukan. Baik, langsung saya perlihatkan bagaimana cara kita melakukan metode sambung susu antara pohon bidara dan pohon apel pusa. Langkah pertama, kita cari cabang dari pohon apel pusa kita yang akan kita lakukan sambung susu. Usahakan untuk cabang yang kita lakukan sambung susu nantinya seukuran dengan batang bibit pohon bidara yang akan kita lakukan sambung susu. Ini contoh dari batang pohon bidara yang akan saya lakukan sambung susu, dimana untuk cabang yang akan saya lakukan sambung susu dari pohon apel pusa saya yang ini. Dan untuk cabang yang akan kita lakukan sambung susu, kita cari cabang yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Setelah kita sudah menentukan dari cabang pohon apel pusa yang akan kita lakukan sambung susu, kemudian kita ambil kayu kecil atau bambu yang kita sudah siapkan, lalu kita lakukan penancapan di tanah. Usahakan untuk penancapan yang kita lakukan itu harus benar-benar dalam, agar nanti pada saat kita lakukan pengikatan bibit dari tiang ini bisa kokoh, tidak mudah rebah. Setelah kita melakukan penancapan tiang seperti ini, kemudian kita ambil bibit bidara kita untuk kita lakukan pengikatan. Kita cari posisi yang akan kita lakukan penyambungan nantinya.
untuk pengikatan di sini saya lakukan pada media tanam dari pohon bidara saya. Usahakan untuk pengikatan di sini jangan terlalu kencang kita lakukan, jangan sampai dari media tanamnya rusak. Setelah kita melakukan pengikatan dari media tanam pohon bidara kita, kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengirisan dari batang pohon bidara kita dan cabang pohon apel puca kita untuk kita lakukan penyambungan. Adapun untuk pengirisan yang kita lakukan di sini, kita lakukan bagian sebelah saja. Ini yang pertama saya lakukan pengirisan pada pohon bidara saya. Untuk panjang pengirisan yang kita lakukan di sini kira-kira kurang lebih sekitar 3 cm. Kita lakukan pengirisan itu mengenai kayunya. Ini contoh pengirisan yang saya lakukan seperti ini. Harus benar-benar halus dan rata. Kemudian kita juga lakukan pengirisan dari cabang pohon apel puca kita. Usahakan nanti untuk pengirisan itu harus benar-benar pas. Ini contoh pengirisan yang saya lakukan pada cabang pohon apel puca saya. Setelah kita melakukan pengirisan antara batang pohon bidara dan cabang pohon apel puca kita, kemudian kita gabungkan seperti ini. Usahakan untuk penggabungan di sini harus benar-benar pas dari pengirisan yang kita lakukan. Kemudian kita lakukan pengikatan. Untuk pengikatan nantinya di sini kita lakukan harus benar-benar kencang agar nanti dari sambungan kita bisa menyatu dengan baik. Untuk pengikatan di sini kita lakukan saling menutupi, tidak ada celah agar nanti apabila turun hujan dari sambungan yang kita lakukan itu tidak masuk air hujan. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat contoh pengikatan yang saya lakukan seperti ini. Usahakan untuk pengikatan itu harus benar-benar kencang, terutama bagian di atas sini. Jangan sampai ada celah agar nanti apabila turun hujan dari air hujan itu tidak merembes masuk bagian di atas sambungan kita. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, inilah contoh dari hasil sambung susu yang saya lakukan antara pohon bidara dan pohon apel puca. Kemudian untuk perawatan selanjutnya tinggal kita menjaga dari kondisi media tanam di bibit bidara kita yang kita lakukan sambung susu, jangan sampai mengalami kekeringan. Karena apabila mengalami kekeringan dari bibit bidara kita yang kita lakukan sambung susu nantinya bisa mengakibatkan kematian dan nantinya menyebabkan kegagalan dari sambung susu yang telah kita lakukan. Dan ini saya akan perlihatkan contoh dari beberapa pohon apel puca saya yang sudah saya lakukan sambung susu dengan pohon bidara. Dan tidak lama lagi ini saya akan lakukan pemisahan dari pohon indukan apel puca saya. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan cara kita melakukan sambung susu antara pohon bidara dan pohon apel puca. Dan untuk hasil sambungan saya ini nantinya saya akan perlihatkan pada video saya berikutnya. Jadi ikuti terus video saya. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman buah.